Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam edukasi, jika Anda sakit, ternyata tidak harus selalu tergantung dengan obat-obatan. Ternyata saat ini di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin telah dibuka layanan eksekutif akupuntur yang bisa jadi pilihan Anda. Setidaknya akupuntur ini tidak sembarangan karena harus dilakukan oleh dokter spesialis dengan pendidikan khusus. Bersama saya, Cudeka Putri Upit, kita akan mengupas seputar akupuntur medik dalam program Tanya Kesehatan. Baik, bersama kami telah terhubung Dr. Putri Ade Meratana, SPAK. Beliau adalah dokter spesialis akupuntur yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Baik, dokter. Ya. Halo, dokter. Halo, Kak Eka. Assalamualaikum. Ya, dok. Waalaikumsalam. Dokter, kalau kita berbicara tentang akupuntur, sebenarnya dari awal ini dikenal sebagai pengobatan alternatif. Bisa dijelaskan sedikit tentang akupuntur medik ini, dok? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya, Kak Eka. Jadi kita mungkin ini akupuntur ini adalah hal yang sudah lama ya. Tapi orang baru mengenal istilah akupuntur medik. Sebenarnya apa itu akupuntur? Jadi akupuntur itu berasal dari bahasa Latin yaitu acus jarum dan punctura menusuk. Jadi suatu teknik perangsangan titik akupuntur dengan menggunakan jarum. Jadi yang jarum itu bisa jarum akupuntur, bisa injeksi untuk diisi cairan maupun tanam benang. Ada juga akupuntur tanpa menggunakan jarum, yaitu namanya sonopunktur menggunakan ultrasound dan laser puntur menggunakan laser yang bertujuannya sama, yaitu untuk pencegahan, pengobatan maupun pemulihan penyakit gitu. Baik, jadi dokter kalau kita berbicara mengenai medianya itu kan menggunakan jarum. Kenapa sih dok harus menggunakan jarum? Kesannya agak serem. Sebenarnya tidak selalu akupuntur itu menggunakan jarum seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu mungkin yang membedakan akupuntur yang dulunya tradisional dengan yang sekarang modern. Sesuai dengan perkembangan zaman dan inovasi yang ada, maka akupuntur itu sekarang ada yang namanya akupuntur. Jadi ini kita bicara yang jarum dulu ya, tapi dengan inovasi terbaru gitu, Kak. Jadi yang akupuntur ini memasukkan cairan ke titik akupuntur. Nah, contohnya ada di slide. Kemudian yang ini untuk pada gambar ini akupuntur di perut untuk terapi slimming, Kak, untuk pasien-pasien obesitas. Nah, kemudian yang kedua ini menggunakan elektroakupuntur. Jadi sesudah kita tusukkan jarum akupuntur, kemudian dipasang elektroda yang menghubungkan ke arus listrik. Kalau bisa saya gambarkan, jadi perangsangannya itu seperti dipijit nanti, Kak. Nah, ini adalah gambar terapi elektroakupuntur pada pasien nyeri pinggang bawah. Kemudian ini gambarnya ya, Kak, gambar alatnya elektroakupuntur. Nah, ini ada pasien-pasien yang takut jarum, Kak. Jadi kita bisa akupressure sekarang. Nah, akupressure, habis di akupressure dihangatkan dengan menggunakan TDP, lampu penghangat TDP. Ya, contohnya seperti yang ada di slide. Kemudian yang ini akupuntur tanam benang pada pasien yang ini pasien terapi kecantikan, Kak, untuk mengencangkan wajah. Nah, ini yang tadi Kakak tanya, apakah akupuntur selalu menggunakan jarum? Jawabannya tentu tidak. Bagi anak-anak atau orang dewasa yang takut jarum, dapat dipilih metode laser ataupun ultrasonografi. Ini contoh sonopunktur ya, ultrasonografinya ya. Kemudian ini contoh penggunaan alat. Kebetulan yang jadi pasien waktu itu saya. Nih, gambar terapi untuk sonopunktur untuk kecantikan. Kemudian yang ini laser ya, laser punktur pada anak. Bisa pada pasien seperti cerebral palsy untuk gangguan motoriknya. Juga bisa pada pasien autis dan lain sebagainya. Gitu, Kak. Baik. Dokter,
Untuk Ya, titik-titik yang bisa ditusuk, itu kan ya, ada rangsangan-rangsangannya. ya. Sebenarnya penyakit-penyakit apa saja yang bisa ditangani melalui akupuntur ini? Baik. Untuk penanganan terapi akupuntur ini sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 56 Tahun 2018, ada sekitar 79 kasus atau diagnosis yang dapat ditangani oleh dokter spesialis akupuntur medik. Nah, ini kan banyak ya, Kak. Jadi di antaranya mungkin saya bisa simpulkan ada low back pain, kemudian ada Bell's palsy atau kelumpuhan sebagian wajah ya, Kak. Kemudian ada gejala sisa post stroke ya, produksi ASI yang sedikit pada ibu menyusui. Kemudian bisa post herpes, penyakit herpes, ada nyeri yang hebat ya. Kemudian pada pasien-pasien asma bronkial, dispepsia, hipertensi atau darah tinggi, insomnia yaitu sulit tidur ya. Kemudian nyeri otot, neuropati perifer pada pasien-pasien diabetes terutama ya. Kemudian depresi bisa juga, Kak. Ada sinusitis, GERD atau disfungsi ereksi, kemudian infertilitas, dan yang paling marak sekarang yaitu akupuntur untuk palliative care pada pasien kanker. Ya, itu yang sedang ramai ya sekarang. Kemudian yang paling banyak diminati yaitu akupuntur kecantikan, seperti untuk mengurangi kerutan dan juga obesitas. Dan ketergantungan obat serta rokok. Gitu, Kak. Itu salah satunya kalau saya sebutin semua. Karena banyak ya, Dok ya. Ya, bisa Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan akupuntur ya, ini. Ya. Jadi untuk apakah ada batasan umur dari usia berapa sampai dengan usia berapa yang bisa dilakukan tindakan akupuntur, Dok? Ya, baik. Tidak ada batas usia dalam pengobatan akupuntur. Jadi akupuntur itu bisa dilakukan pada bayi sampai usia geriatri atau manula ya. Nah, ini contoh tadi saya bilang kalau misalnya akupuntur, kalau pada pasien anak sering kita melakukan dengan laser ya. Nah, akan tetapi ini contohnya ada pasien anak yang dilakukan akupuntur. Tentunya tidak pada saat pertama mungkin akan takut, tapi setelah dia merasakan enak, pasien pasti minta lagi, Kak, biasanya anak-anak. Ini pada pasien yang terlalu banyak main games, kemudian harus ujian minggu depannya, jadinya kita akupuntur bagian kepala dan matanya karena terlalu lelah gitu. Yang ini contoh kasus itu ya. Nah, kemudian ada yang ya, betul sekali. Nah, ini yang kedua adalah pada pasien geriatri ya atau orang tua. Ini saya ambil atau saya kutip di berita di Amerika. Nah, pasien ini merupakan pasien yang kecanduan opioid, Kak. Jadi kecanduan opioid, pasien di akupuntur. Sekaligus pada pasien opioid kan tentunya kulitnya atau perawakannya pasti berubah ya, lebih kelihatan lebih tua. Dan saya nggak menampilkan pre dan postnya, pada itunya ada gitu. Jadi berubah menjadi lebih muda dan dia tidak ketergantungan lagi dengan obat-obatan. Baik, Dokter. Tadi dokter menjelaskan bahwa tidak ada batasan umur. Apakah ada kriteria pasien yang tidak boleh sama sekali dilakukan akupuntur? Ya, mungkin akan saya jelaskan kriteria yang tidak hanya dilakukan pada akupuntur manual dengan jarum, tetapi menggunakan alat kali ya, Kak. Nah, yang pertama kontraindikasi akupuntur. Seperti tadi saya jelaskan, akupuntur penusukan jadi
ada cairan yang dimasukkan ke dalam titik akupuntur. Nah, ini tidak bisa dilakukan pada pasien usia lanjut dan lemah. Kemudian pada wanita hamil, yaitu yang di daerah lumbosakral ya, daerah tulang belakang, dan penyuntikan intraartikuler ya, di artikuler. Kemudian kontraindikasi laser. Pada laser itu tidak boleh dilakukan pada pasien dengan keganasan atau kanker ya. Biasanya kemudian pada penyakit kulit ya, dermatosis akibat radiasi, kemudian eksaserbasi akut penyakit kulit, itu nggak boleh juga di laser. Kemudian peningkatan respon terapi fotoalergik ya, jadi dia nggak bisa setiap kena sinar itu dia nggak tahan kulitnya, itu juga nggak bisa. Kemudian epilepsi tanpa terapi, jadi pasien itu harus jujur kalau dia punya penyakit apa gitu pada saat kita tanyakan. Nah, pada pasien epilepsi tidak bisa di laser. Ya, anak-anak yang epilepsi tidak bisa di laser. Kemudian infeksi dengan demam tinggi, dan yang terakhir adalah dekompensasi jantung. Begitu. Kemudian ada lagi Kak kontraindikasi pada elektroakupuntur yang menggunakan rangsangan arus listrik, yaitu pada wanita hamil trimester pertama. Itu ditakutkan akan terjadi abortus. Yang kedua adalah rangsangan kuat pada wanita hamil. Nah, pada wanita, maksud di sini adalah jadi pada elektroakupuntur itu ada rangsangan kuat dan rangsangan lemah. Jadi kita tidak bisa melakukan rangsangan kuat pada wanita hamil. Kemudian ada juga yang demam akut, demam yang terjadi dalam waktu kurang dari seminggu dan masih di atas 38 derajat Celcius. Itu tidak bisa dilakukan elektroakupuntur. Ada septikemia, TBC, dan infeksi lokal juga tidak bisa. Kemudian anak di bawah 20 tahun, sebaiknya kita menghindari elektroakupuntur. Jadi kita biasanya kalau anak di bawah 12 tahun, kita memakai jarum saja manual atau kita memakai laser. Kemudian ada pasien dengan riwayat penyakit jantung, khususnya aritmia. Itu kita hindarkan penggunaan elektroakupuntur. Kemudian pada tulang yang patah ya, karena ada pasien yang tulangnya patah, dia untuk sebenarnya dia datang untuk menghilangkan nyeri atau udem setempat. Nah, ini tidak bisa dilakukan elektroakupuntur, mungkin akupuntur manual saja. Kemudian pasien menggunakan alat pancu jantung Kak, pacemaker. Itu juga nanti setiap pasien yang datang kita tanya, atau pasien kadang dia udah tahu ya, dia bilang, "Dok, saya tidak bisa elektroakupuntur." Biasa kalau pasien-pasien yang suka membaca, ini alat pacemaker ini memang dihindari Kak untuk penggunaan elektroakupuntur. Dan pada kasus hipertensi, namun pada kasus hipertensi ini bisa dilakukan, tetapi dengan rangsangan yang rendah, begitu Kak. Kemudian ada dua lagi nih, yang manual akupuntur, yang dengan menggunakan jarum saja itu sangat minim terjadi adanya kontraindikasi, maksudnya jadi sangat aman lah kalau dibilang jarum sebenarnya. Kalau pasiennya tidak takut jarum, asalkan tidak takut jarum dan tidak alergi stainless steel. Saya rasa sangat jarang, saya tidak pernah menemui ya Kak, alergi stainless steel sampai saat ini selama saya menjadi dokter akupuntur. Kemudian yang sonopuntur juga lumayan sedikit sih untuk kontraindikasi, yaitu cuman peradangan, trauma di sekitar tempat kita yang mau melakukan sonopuntur ya Kak, dan adanya jaringan parut, begitu Kak. Baik, dokter, untuk efek samping, apakah ada efek samping untuk tindakan akupuntur ini, Dok? Akupuntur itu tidak mempunyai efek samping yang relatif berbahaya ya. Jadi
akupuntur ini sebenarnya sangat aman apabila dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten. Nah, efek samping jika menggunakan jarum biasanya hematom, ya. Jadi ada kayak perdarahan lokal, kemudian biru ataupun bengkak. Nah, ini tidak apa-apa. Nanti pasiennya jika terjadi perdarahan akan kita hentikan perdarahan. Kemudian jika terjadinya biru ataupun bengkak, kita akan melakukan suruh dia prosedur pengobatan, ya, bisa dikompres, ya. Kemudian kalau memang itu tidak masalah, biasanya kan yang bermasalah apabila terjadi hematom atau biru di sekitar wajah, ya, kesannya seperti KDRT. Tapi sebenarnya dia akan hilang sendiri, Kak. Kalaupun tanpa pengobatan, dia akan hilang. Apa nggak perlu dikompres-kompres? Nah, makanya itu kita akan berikan obat kalau misalnya artis misalkan, Kak, dia mau datang mau cantik, tiba-tiba kita tusuk pasiennya, setelah tusuk biru. Ya, jadi kan untuk elastisitas pembuluh darah seseorang beda-beda. Nah, kadang bisa biru, kenapa kemarin biru hari ini enggak. Nah, itu jadi tergantung daya tahan tubuh dia juga pada saat itu. Ketika biru nanti kalau misalnya bermasalah untuk pasien, kita akan obati dengan obat-obatan dan kompres. Tapi kalau tidak begitu masalah, dibiarkan saja, nanti akan hilang sendirinya dalam waktu 3-4 seminggu. Kemudian nyeri di tempat penusukan. Nah, kalau nyeri di tempat penusukan ini kan sensasi yang subjektif, ya, Kak. Jadi ada orang yang dikit sakit nyerinya udah dibilang hebat, tapi ada orang yang tahan, jadi itu berbeda-beda sensasinya. Nah, bisa dirasain aja dulu, nanti baru bisa bilang kalau ini nyeri atau enggak gitu. Kemudian, nah ini sangat jarang terjadi dan nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, Kak, selama akupuntur, saya akupuntur itu tidak pernah ada kasus tertusuknya jaringan atau organ. Ya. Kemudian kalau masalah infeksi, ya, mungkin insya Allah kalau kita adanya tindakan safety in akupunkturnya baik, ya, tindakan sepsis antiseptiknya itu bagus, kita bisa menghindari infeksi gitu. Nah, kalau laser punktur ini hampir jarang, ya, terjadi efek samping. Ya, begitu, Kak. Dokter, jadi bagaimana dengan seandainya pasien yang mengkonsumsi dengan obat-obat pengencer darah? Bagaimana? Berarti mereka tidak bisa melakukan akupuntur? Untuk sekarang, jadi maksudnya adalah kalau misalnya menggunakan pengencer darah, ditakutkan terjadi perdarahan yang yang banyak, ya, pada saat dicabut jarum, biasa kan darah keluar gitu. Untuk beberapa kasus memang ada, tapi tidak begitu kita bilang darahnya keluar tidak begitu yang gimana-gimana banget istilahnya, bisa kita tangani. Kalau memang takut, ya, karena ada riwayat susah sekali darahnya berhenti, kita suruh, kalaupun tidak memungkinkan bisa stop obat, sebaiknya kita tidak menggunakan jarum. Tapi kalau bisa menggunakan obatnya di stop dalam waktu misalkan 3 hari, itu sebaiknya di stop. Kalau obatnya bisa di stop. Tapi biasanya saya tidak pernah men-stop obat pengencer darah, tapi akan saya lakukan akupuntur, dan alhamdulillahnya saya mau berusaha untuk semaksimal mungkin untuk tidak mengenai pembuluh-pembuluh darah besar, Kak. Jadi bisa dipilih titik-titik alternatif lain yang tidak dilalui oleh pembuluh darah besar, gitu, Kak. Baik, dokter. Jadi setelah kita melakukan akupuntur nih, kita mau tahu ini apakah akupuntur ini efektif atau tidak
badan kita? Apa rasa atau ciri-cirinya, Dok? Oh ya, mungkin sama seperti kita mengkonsumsi obat. Apabila kita setelah mengkonsumsi obat ada perbaikan, pasti pengurangan dari gejala-gejala itu ada, berarti efektif. Nah, sama seperti penggunaan obat, akupuntur itu apabila dikatakan efektif, dia setiap datang kembali, nanti kan kita akan bilang akupuntur kan tidak mungkin dilakukan hanya sekali. Jadi minimal bisa 4 sampai 12 kali, dan apabila perlu sesinya bisa diulang. Nah, jadi setiap datang per sesi itu kita akan menanyakan apakah ibu atau bapak ada pengurangan dari gejala, ya ada perbaikan, gimana enak gitu. Jadi pasien yang bisa merasakannya sendiri, dan mungkin kalaupun seperti misalnya kerutan ataupun penyakit-penyakit lain yang tampak, yang secara pemeriksaan fisik ada atau laboratoriumnya ada, kita bisa menilai dari situ, Kak. Gitu. Baik. Untuk pelayanannya sendiri, setiap kali layanan itu satu orang pasien berapa lama, Dok? Satu orang pasien berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Ya, jadi kayak misalkan anak-anak itu hanya tusuk cabut ataupun ditinggalkan 15 menit itu sudah efektif ketimbang orang tua, Kak, misalnya yang sudah usianya 60 tahun ke atas. Kadang mesti lama, tapi di satu sisi kita tidak mungkin membiarkan pasien yang sudah tua itu terlalu lama dalam posisi misalkan ditinggal jarum setengah jam lebih. Itu tidak mungkin kalau pada orang tua, karena pasti pas bangun ada pegel-pegel bagian lain, jadi nanti timbul masalah lain. Jadi nanti kita sesuaikan. Jadi bisa aja dari tusuk cabut, ya, itu hitungannya detik kan, sampai 30 menit. Gitu. Sekali penusukan ataupun terapi, ya. Sekali penusukan itu dia akupuntur itu tahan untuk berapa jam reaksinya? Nah, akupuntur itu tahan, ini secara normal, kita nggak bicara mengenai suatu kasus, ya. Rata-rata 72 jam. Penusukan akupuntur itu tahan di tubuh orang sekitar 36 sampai 72 jam. Oh, begitu. Jadi pasien itu bisa datang 2 hari. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Atau seminggu 2 kali, karena Sabtu Minggu kan kita nggak buka, ya, Kak. Iya. Iya, jadi biasanya seminggu 2 kali itu udah efektif. Baik. Untuk pelayanan akupuntur di Zainal Abidin, Dok, sebelum pasien datang, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, persiapannya sebenarnya nggak ada sih. Cuman secara ada beberapa yang mengatakan kita tidak boleh akupuntur terlalu kenyang ataupun terlalu lapar. Itu saja. Karena saya pernah menemukan pasien dengan terlalu kenyang, adanya terjadi reflux. Jadi disuruh tidur, kita tusuk, reaksi kan. Jadi pasien tuh nggak enak gitu. Rasanya nggak nyaman. Kayak mau makanannya tuh kayak mau keluar. Itu bisa, kemungkinan bisa terjadi. Nah, yang lapar bisa nanti takut dia shock karena terlalu lemas. Karena kita kan bisa memberikan rangsangan yang kuat pada saat itu, gitu. Oke, dokter. Ini pertanyaan terakhir, dokter. Mungkin tidak panjang. Apakah ada tips aman yang bisa dokter sampaikan sebelum melakukan akupuntur? Ya, mungkin tips aman, ya. Sebelum melakukan akupuntur, tentunya yang pertama kita yakin dan mempersiapkan diri kita kalau kita itu datang ke terapi yang tepat, yaitu ke dokter spesialis akupuntur. Nah, kemudian setelah itu apa saja, tentunya kita mau memperoleh keberhasilan kan. Kita udah pergi nih,
udah dari rumah pergi. Jadi kita harus yakin kalau akan berhasil gitu dengan akupuntur. Dan apabila dokternya menyarankan, misalkan Bu datang seminggu 2 kali, jangan datangnya 2 minggu sekali. Itu efeknya gitu. tidak ada. Ya, jadi akupuntur itu efektifnya kita datang sesuai dengan anjuran dokter spesialis gitu. Misalnya disuruh datang setiap hari, selama berapa kali, datangnya setiap hari. Tapi kalau datangnya seminggu sekali, datangnya seminggu sekali gitu. Jadi jangan disuruh datang seminggu 2 kali, datangnya tiap hari. Itu jangan juga, rugi. Gitu. Iya, efektivitasnya masih ada, tapi duitnya habis, ya. Itu jadi ya seperti itu. Kemudian nah ini yang tadi ya, kedisiplinan pasien. Nah yang kedua adalah perilaku hidup yang sehat. Jadi selama akupuntur nanti akan ada misalkan pasien obesitas pengen diet nih, makanya di sini ada gambarnya makanannya ditusuk jarum ya Kak. Jadi begitu. Nggak bisa makan gara-gara makanya ditusuk jarum, dianya nahan nafsu makannya. Jadi cobalah memilih makanan yang sehat selama untuk menjaga supaya kita juga lebih sehat dan rutin berolahraga. Nah, yang terakhir nih Kak, di zaman COVID ini kita harus selalu berpikiran positif gitu, dan motivasi yang tinggi untuk tetap sehat agar kita imunitas kita tuh bagus terus gitu Kak. Ya sekian aja mungkin ya. Nih contohnya Bapak ini selalu tersenyum Kak. Iya, dalam keadaan akupuntur juga harus dalam tersenyum. keadaan akupuntur pun tersenyum, padahal yang di akupunturnya ada ditaruh boneka-boneka lucu ya Kak ya. Iya. Baik dokter, terima kasih. Baik dokter, ini sangat menarik sekali. Masalah layanan akupuntur di Zainal Abidin, kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang pasien? Baik, tentunya dengan berbeda-beda diagnosis, berbeda-beda terapi atau metode yang digunakan, itu tentunya berbeda juga cost atau pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pasien. Nah, akupuntur ini relatif lebih murah ya kalau dibandingkan dengan obat-obatan. Akan tetapi akupuntur ini ada yang manual tadi seperti jarum, itu murah. Tapi kalau misalkan menggunakan benang, laser, itu lebih mahal. Kenapa? Karena tentunya cost efektifnya tadi juga, dan yang menggunakan cairan tergantung cairannya juga. Jadi range-nya itu beda-beda orang menanggapi itu mahal atau murah. Tapi menurut saya dengan manual akupuntur saja sudah sangat efektif untuk mengobati penyakit. Pada dasarnya masih terjangkau ya dok ya, kecuali sangat terjangkau. Kecuali yang menjurus ke kecantikan ya dok ya, karena cantik itu mahal. Tapi kecantikan dengan jarum saja tidak begitu mahal Kak. Kecuali kecantikannya tadi mau tanam benang, ya seperti sonopunktur, mungkin agak sedikit lebih mahal daripada yang manual akupuntur. Ya, intinya masih terjangkau ya dok ya. Baik. Insya Allah sangat terjangkau. Oke. Terima kasih atas partisipasinya dokter. Baik sahabat edukasi, jadi percayakan pengobatan Anda dengan layanan akupuntur di Rumah Sakit Zainal Abidin dengan dokter spesialis akupuntur yang ada di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Dan terima kasih juga kepada Dr. Putri yang telah bersedia meluangkan waktu dalam acara Tanya Kesehatan. Dan terima kasih kepada tim hebat PKRS. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.